Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus penggelapan dalam jabatan. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang kasus kali ini, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raffi Irgie dengan NPM 032, Lailatul Munawwaroh dengan NPM 061, Tengku Sandi Yuda dengan NPM 154, Amalia Diva Andriani dengan NPM 219, Alia Nur Aziza dengan NPM 221, dan Rizky Dwi Setiawan dengan NPM 364. Baik. Pembahasan presentasi kali ini yang pertama yaitu penjelasan singkat tentang korupsi, yang kedua penjelasan tentang apa sih penggelapan masa jabatan itu, yang ketiga hukuman dan tindakan kasus penggelapan jabatan, yang keempat faktor penyebab dan contoh penggelapan dalam jabatan, yang kelima studi kasus, yang keenam dampak kasus penggelapan jabatan dan solusi pencegahan. Korupsi sendiri adalah perilaku pejabat di sektor publik, baik politisi atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak wajar melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang-orang dekat dengan mereka menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Next. Dan penggelapan jabatan sendiri yaitu pelanggaran tanggung jawab fidusia yang dibebankan kepada seseorang. Penggelapan sendiri merupakan tindakan mengambil barang atau secara sebagian keseluruhan di mana penguasaan dari barang tersebut sudah ada pada pelaku. Contohnya sendiri yang pertama, penguasaan barang oleh pelaku dikarenakan pemiliknya menitipkan barang tersebut. Yang kedua, membuat tagihan atau tanda terima yang di mana tidak terjadi kemudian menggunakan uang yang dibayarkan untuk pengeluaran pribadi. Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan keraputi, di mana seseorang atau badan dengan sengaja menyalahgunakan aset yang dipercayakan pada mereka. Tentunya pelaku penggelapan dalam jabatan akan ditangani oleh pengadilan umum, baik pengadilan negeri untuk pengadilan pertama dan pengadilan tinggi untuk pengadilan tingkat banding. Next. Hukuman dan ketentuan yuridis. Next. Tindakan pidana ini masuk dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam pasal 372, pasal 377, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana 37 KUHP adalah bentuk khusus dari pasal penggelapan 372 KUHP, di mana ditentukan oleh 3 unsur, yaitu mata pencarian, mendapatkan upah, dan adanya hubungan pekerjaan. Pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Yang pertama dari segi pengertian pasal 1 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi, yang telah disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sedangkan pidana penggelapan dalam jabatan menurut pasal 37 KUHP merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mereka mendapatkan upah untuk itu. Next. Baik, selanjutnya adalah pembagian bentuk kejahatan penggelapan. Nah, dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan ini penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah penggelapan dalam bentuk pokok, yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Kemudian yang kedua ada penggelapan ringan. Dikatakan penggelapan ringan ini bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp250. Kemudian yang ketiga ada penggelapan dengan pemberatan. Nah, faktor yang menyebabkan lebih berat diantaranya adalah semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok dan unsur-unsur yang khusus yang memberatkan. Kemudian yang keempat ini adalah penggelapan di kalangan keluarga, di mana tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap tindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya dan termasuk tindak pidana aduan. Selanjutnya, kemudian di sini ada penyebab timbulnya pidana penggelapan dalam jabatan. Nah, tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini memiliki faktor-faktor yang terkait terjadinya hal tersebut. Di antara lain yang pertama adalah mental pegawai. Nah, mental yang lemah akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu konsumtif, yaitu tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berlebihan dan karena pengaruh gaya hidup yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya. Yang ketiga yaitu niat dan kesempatan. Nah, jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik, namun ada kesempatan, maka penggelapan ini tidak dapat dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup merupakan keinginan untuk memperkaya diri dan menuruti kepentingan apapun oleh. Selanjutnya adalah contoh penggelapan dalam jabatan. Yang pertama ada pembayaran vendor palsu, yaitu dengan cara membuat faktur palsu yang diberikan kepada klien. Yang kedua yaitu menerima suap dengan cara pemberian uang tambahan yang tidak dimasukkan dalam keundangan perusahaan. Yang ketiga skimming dari penggalangan dana yang dilakukan penggalangan dana untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah penipuan kartu kredit pelanggan, yaitu dengan kurangnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap informasi kartu kredit pelanggan. Yang kelima adalah padding, yaitu dengan membelanjakan uang perusahaan di bawah batas pelaporan. Yang keenam adalah laporan pencurian palsu, yaitu pelaporan barang hilang yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketujuh adalah menjual rahasia dagang, yaitu menjual data pribadi perusahaan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Next. Kasus. Yang pertama ada pengenalan kasus. Kasus yang akan kami analis adalah mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka Wan Agung Sanjaya, bahwasanya dakwaan jaksa, penuntut umum, dan putusan majelis hakim sudah benar, tetapi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim ini terlalu ringan. Yang kedua, identitas terdakwa kasus.
Wan Agung Sanjaya bekerja di perusahaan PT Remaja Jaya Mobilindo cabang Panaikang, Kota Makassar, menjabat sebagai kepala gudang dan bertanggung jawab sebagai area sales dan logistik manager. Yang ketiga, perkara terdakwa kasus. Wan Agung Sanjaya dengan mengetahui dan memberikan kesempatan kepada LK Fajar, Samiun Tanawali, dan LK Febrianto untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang diskon dari konsumen. Lalu dilanjutkan dengan Wan Agung Sanjaya menerima uang dari LK Fajar kurang lebih sebesar Rp26.650.000 dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Wan Agung Sanjaya, yaitu ada 6 unit mobil yang keluar dari gudang. Terakhir, ada kesimpulan studi kasus perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Remaja Jaya Mobilindo cabang Panaikang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.488.600.000. Terdakwa Wan Agung Sanjaya diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP JO, pasal 56 JO, pasal 64 KUHP, atau yang kedua perbuatan terdakwa Wan Agung Sanjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 JO, pasal 656 JO, pasal 64 KUHP, dan diberi tindak pidana penggelapan pemberatan. Pemberatan itu ialah terdakwa diserai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan. Lalu terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya dan mendapatkan upah. Next. Ini adalah dampak-dampak kasus pengelapan. Yang pertama adalah stres perusahaan terhambat. Tentu akan mempengaruhi pendapatan dan keuntungan, entah penjualan telah dialihkan atau keuntungan yang seharusnya Anda miliki di bank tidak tersedia. Yang kedua adalah keyakinan pelanggan dan investor menurun. Investor terkadang dapat berasumsi bahwa pengelapan proyek di bisnis dijalankan dengan benar atau tidak mempekerjakan nelayan tepat di tempat-tempat manajemen utama. Dan yang ketiga adalah mengganggu operasi perusahaan. Bagi usaha kecil tanpa cadangan uang tunai untuk dengan mudah menyerap kerugian tersebut. Bahkan dengan tidak jalannya operasi perusahaan bisa membuat kegagalan pada bisnis. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan operasi perusahaan. Tentunya akan membuat antara di kredit dan debit akan tidak seimbang. Next. Selanjutnya adalah solusi yang harus dilakukan untuk mencegah penggelapan dalam jabatan. Yang pertama, perusahaan wajib melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan dan selanjutnya harus memiliki kebijakan dan kontrol yang jelas. Yang ketiga, perusahaan harus membatasi akses informasi dan sumber daya keuangan. Dalam artian, perusahaan hanya memperbolehkan akses kepada individu yang bertanggung jawab saja. Yang keempat, menetapkan tugas keuangan tidak hanya pada satu orang. Menempatkan semua tanggung jawab di tangan satu orang membuat pencurian lebih mudah luput dari perhatian. Selanjutnya, yang kelima, penanganan kas dan akuntansi internal harus dipisah. Yang keenam adalah terapkan liburan, artinya sesederhana mungkin beberapa jenis penipuan melibatkan penerapan pembayaran pelanggan berikutnya ke faktur yang lebih lama, menyembunyikan fakta bahwa beberapa uang masa lalu dialihkan, ini hanya dapat berlanjut jika karyawan tersebut masih ada. Memaksa liburan akan memutus rantai peristiwa. Selanjutnya, tetapkan kontrol internal dan lakukan pengecekan ulang mengenai laporan bank. Dan solusi selanjutnya adalah pertahankan audit sekitar, kemudian memberi pelatihan karyawan dalam pencegahan penipuan, kemudian pisahkan dan amankan akun bisnis dan kredit, dan yang terakhir pertimbangkan bantuan ahli atau konsultan. Selanjutnya, bahas. Seperti yang telah disebutkan bahwa kasus yang kami analisis adalah mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka Wan Agung Sanjaya yang bekerja di perusahaan PT Remaja Jaya Mobilindo cabang Panaikang, Kota Makassar, yang memiliki jabatan sebagai kepala gudang. Tersangka bertanggung jawab sebagai area sales dan logistik manager. Wan Agung Sanjaya ini dengan mengetahui dan memberikan kesempatan kepada Ika Fajar dan Ika Febrianto untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT Honda Remaja Jaya. Terdakwa juga menerima uang dari Ika Fajar kurang lebih sebesar Rp26.650.000 yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Remaja Jaya Mobilindo mengalami kerugian sebesar Rp1.488.600.000. Nah, tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 374. Namun hal ini hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta saja. Adapun apabila yang melakukan tindakan pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintah, maka ia akan dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari kelompok 3, kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.